itu ngerasa di kickboxing ini mental kebentuk. Kebentuk ya. Iya, untuk pertandingan di ring itu benar-benar kebentuk banget. Apalagi ring sport pilihannya ring kan. Ring sport lagi, aduh. Itu kalau nggak kuat-kuat mental, aduh. Habis ya. Habis. Skip gitu. Tapi bagus banget sih. Bagus banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpalah dengan saya Zul Silwanto. Oke, kali ini kita akan ngobrol dengan para wanita-wanita perkasa ini tentang apa yang kita obrolin. Kita akan bicara tentang bela diri dan wanita atau wanita bela diri sama aja lah. Jadi kita akan cerita di sini ada namanya, kenalin dong. Oke guys, nama saya Harmayesti, biasa dipanggil Yesti. Sebelah sana. Hai, nama aku Valencia Fahira, biasa dipanggilnya Valen. Oke, Yesti dan Valen. Oke, kita mau ngobrol dikit tentang kalian kan orang bela diri nih ya. Ya, Master. Udah dari kapan latihan bela diri? 2009, Master. 9 ya, 2009. Udah cukup lama juga ya. Kalau Valen? Aku 2014. Basic awalnya apa? Basic awal saya taekwondo, Master. Taekwondo. Ya. Kemudian? Lanjut tarung derajat. Lanjut tinju. Sekarang saya di kickboxing, Master. Kickboxing dan MMA. MMA. Kalau Valen? Aku awalnya dari Kempo. Kempo. Dari awal nih Kempo ya. Terus kemudian? Ke kickboxing. Kickboxing ya. Mau MMA juga? Insya Allah mau. Insya Allah dia udah mulai latihan grappling. Oke, kita akan bicara sedikit apa sih pentingnya bela diri buat seorang wanita. Dan kita tahu nih ya, banyak sekali pelecehan-pelecehan. Ada yang disebut juga namanya yang suka megang-megang orang di motor itu ya. Kemudian ada di kendaraan-kendaraan umum, bahkan sekarang di busway juga sering terjadi ya. Benar, kereta gitu. Padahal itu sudah cukup kereta dan bus itu udah cukup nyaman ya. Benar. Tapi tidak menghalangi para pria-pria bejat itu untuk melakukan pelecehan gitu ya. Nah, menurut kalian nih pentingnya bela diri di sini ini apa di dalam kasus-kasus seperti ini lah? Kalau saya sendiri, Mas Yesti sendiri, bela diri itu menurut Yesti minimal bisa jaga diri sendiri dulu nih, Mas. Ya, ada mungkin dari bahaya lingkungan, ya seperti yang Master bilang tadi, minimal safety dulu nih, Master. Yeah. Kalau diganggu, ya kita bisa melindungi diri atau bahkan membalas gitu, Master. Kalau dari kalian? Sama sih, Master. Jadi kalau kita punya basic bela diri itu kan seenggaknya pertolongan pertama untuk diri sendiri. Pertolongan pertama ya, kayak P3K gitu. Adalah P3K dalam bela diri. Ya bela diri itu sebagai P3K lah. Benar. Kita nggak bingung nih, kita dipegang-pegang misalnya, kita nggak bingung lagi, kita udah tahu apa yang harus kita lakuin gitu. Ngeri dong jadi pacar. Jadi kalau dipegang-pegang sama pacarnya dibanting. Beda gimana ya? Enggak lah. Pernah Yesti ada pengalaman gitu. Adanya bela dirinya itu kepake dalam satu situasi yang memang dalam kondisi mungkin mendapat pelecehan atau mungkin kejahatan gitu. Pernah nggak? Sejauh ini belum ada semester. Belum ada semester. Karena rata-rata yang tahu saya bela diri udah takut duluan, Mas. Nih kalau deket-deket nih yang ada bonyok gitu. Kalau kalian? Pernah nggak? Pernah sih waktu itu di jalan. Tapi sebenarnya nggak sampai yang berantem gimana. Yeah. Cuman karena refleks aja. Waktu itu aku di mobil lagi berkendara kan, terus ada biasa cengkri gitu turun ngajak ribut. Buka jendela dia mau pukul. Tapi karena kita punya refleks, jadi kita kan menghindar gitu kan. Tapi nggak nerusin. Tapi menghindar gini, tangan keluar juga. Satu ya. Udah sih segitu aja. Segitu. Jadi pengalaman lebih mengerikan belum pernah ya? Belum. Jangan. Tapi memang gini ya, kalau ini prinsip saya nih. Latihan bela diri itu kembali ke niat sebenarnya. Ketika kita berlatih bela diri itu niat kita memang untuk berlatih murni ya, untuk kebaikan. Itu biasanya auranya akan muncul positif. Jadi orang akan melihat kita tuh dalam sebuah aura yang cukup kuat. Jadi tanpa mereka tahu kita berlatih bela diri itu, orang merasa mau mendekat itu agak enggak. Benar. Itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau kita niat berlatih bela dirinya tuh hanya negatif, itu sama juga. Jadi ketika saya lihat kamu nih pengen nabok aja nih, pengen aja berantem, itu biasanya gitu. Jadi banyak orang yang biasanya kalau berlatih bela diri keluar dari sasananya, campnya, dojo-nya itu biasanya saya ketemu musuh terus, kembali ke niat. Karena niat hati itu yang akan menunjukkan aura-aura positif negatif. Benar. Oke, nah sekarang Yesti kan sudah memilih jalan hidupnya menjadi atlet. Iya, Mas. Tapi sekarang juga jadi PNS juga ya? Iya, Mas. Itu dari keatletan juga? Enggak, Mas. Jalur mandiri. Oh, mandiri ya? Mandiri. Kan banyak atlet yang memang mendapat fasilitas. Iya, benar. Tapi ya sih mandiri. Mandiri, Mas. Tapi
saya pindahnya ke Jawa Barat alhamdulillah dari atlet Mas Har. Atlet, ya. Jadi dua sisi yang memang membantu diri saya gitu Mas Har. Oke. Awalnya pilihan untuk menjadi atlet itu dari mana munculnya? Nggak ada pilihan Master. Yang ada waktu itu SMA Master 2006 itu sekolah saya binaan terpilih menjadi perwakilan untuk ke provinsi Porda ya Master. Di situ kelas 1, 2, 3 itu ditunjuk tuh satu kelas satu orang mewakili. Kalau nggak ada mewakili didenda 200.000 kata guru olahraganya Master. Itu mewakili untuk di boxer untuk bukan Master, waktu itu saya masih atletik. Ya? Basic awal saya atletik Master. Biasa. Karena nggak ada yang mewakili, tiba-tiba teman saya satu SMP, udah Yesti aja, ntar kita traktir makan. Daripada didenda, mending traktir makan. Oh gitu. Rupanya pas time hari seleksi, hanya ibaratnya udah dia penting seleksi gitu Master. Setelah diumumin, saya pemenangnya Master. Gitu. Untuk mewakili ke provinsi. Habis itu ke provinsi, nginep di hotel, dapat uang saku, dapat tanding. Habis itu saya mikir, enak juga ya jadi atlet. Keterusan Master sampai sekarang. Itu masih di atletik tuh. Masih di atletik sampai 2000. Pindah ke bela dirinya? 2008 mau ke 2009 taekwondo Master. Memilih atletik ke bela diri itu awalnya gimana? Paman ngajak karena kata paman di taekwondo itu perempuan masih kurang Master. Kalau di atletik kan memang di Riau itu binaan atletik kan bagus Master. Dan saingan juga banyak. Jadi paman bilang, oh yang dicari medali. Kalau di taekwondo bisa dapat medali cepat, kenapa mesti lama-lama gitu Master gitu loh. Sampai berapa kali tanding gitu. Udah saya tekuni taekwondo itu, saya tanding alhamdulillah setiap bertanding saya dapat medali. Sampai level apa tuh? Dan 1 Master. Maksudnya tandingan sampai level apa? PON Master. PON ya? Oh, taekwondo sampai PON. Sampai PON luar biasa ya. Tapi paman saya kelahi sama pengurus Master, kita dicoret. Luar biasa. Permainan-permainan begitu tuh yang memang belum bisa hilang dari perolahragaan kita. Ya, itu udah klasik lah gitu. Ya benar. Ya kita berharapnya itu berubah. Amin. Habis itu masuklah olahraga tarung derajat ke Provinsi Riau itu tahun 2009. Paman saya menjadi pengurus di Kabupaten Kampar. Yesti, saya lagi tes kuliah tuh Master. Nama kita dicoret untuk Porda, katanya Porda Bengkalis. Hah, kenapa? Pokoknya panjang lah cerita. Yang penting kamu cepat pulang. Kita ikut bela diri tarung derajat. Apaan itu tarung derajat? Pokoknya kita udah punya basic kaki. Kaki ya. Kalau tarung derajat kan mirip-mirip taekwondo kakinya. Yang penting nanti tinggal belajar aja tangan. Ya udah, cepat pulang pokoknya sebelum pertandingan pulang. Jadi saya pulang 4 hari menjelang pertandingan Mas Har. Jadi saya belajar cuma 4 hari tarung derajat. Iya, latihan pukul aja Mas Har. Alhamdulillah tanding medali emas Mas Har. Langsung medali emas. Situlah mulai ya. Ya, di situ saya tekuni terus Mas Har. Itu kalau di boxer sekarang kan nama tarung derajat ya. Itu dulu sampai level apa pertandingannya? PON juga Mas. PON juga. Plada PON. PON 2012 Mas Har. Masuk ya? Masuk. Di mana tuh 2012? Di Riau Mas Har. Di Riau juga. Tuan Ruang Mas Har. Dapat medali? Enggak Mas Har. Biasalah Mas Har. Karena kurang persiapan juga. Namanya baru kan. Iya, sambil kerja juga kan Mas Har. Kemudian beralih ke tinju. Ya. Nah, ceritanya bisa ke tinju ini kan kita harus kulik-kulik juga nih. Bener. Tinju itu sebenarnya tanpa disengaja Mas Har. Saya satu mes sama anak judo. Waktu Plada PON itu. Jadi Sumbar mencari atlet nih di Pordanya. Kebetulan teman saya nelfon, Yes, ada pertandingan tinju di Porda Sumbar. Kamu kan udah ada basic nih pukulan. Mau nggak main? Menurut dia sih bolehlah coba, kenapa tidak gitu Mas Rek. Ya hitung-hitung nambah pengalaman ya Mas Har. Ikut tanding Mas Har, Porda Sumbar Mas Har. Nah ini jarang-jarang nih orang ini jadi pengen nyicipin semua. Sebenarnya nggak masalah ya, karena bela diri kan universal. Kamu belajar mana aja sebenarnya nggak ada bela diri yang terbaik. Jadi kembali ke kita. Cuma masalahnya kadang di dunia bela diri itu ada namanya lebih ke gengsi. Artinya kalau saya udah bela diri saya merasa terbaik, saya nggak mau latihan ini lagi, ini aja. Gitu. Iya benar. Saya bagus aja. Habis itu saya berangkat 2 minggu persiapan, alhamdulillah menang Mas Har. Dan saya selalu dipakai Mas Har sampai tahun 2018. Alhamdulillah sampai detik ini belum tergantikan kelas 57 kilo Mas Har. Di boxing ya? Di boxing Sumbar Mas Har, amatir. Nah sekarang kalau Valen nih gimana kisahnya? Kan ini kemarin juga habis tanding di Turki dia. Iya. Turki Kempo ya? Tunisia ya? Tunisia. Oh sebelumnya Turki terus Tunisia. Waktu Turki dapat medali apa?
medali emas, 1 medali emas, 1 perak dan 2 perunggu. Di kategori apa dapat emasnya? Yang emas ini sinkronik. Sinkronik. Jadi kayak Kayak tekniknya. kata ya. Terus yang perak itu pasangan. Dan yang perunggu ini yang semi kempo dan satu lagi full kempo. Full kempo. Iya. Oke, cerita dong. Awalnya jadi atlet kempo nih. Awalnya dari jadi atlet kempo itu sebenarnya nggak disangka ya, maksudnya aku kan awalnya nggak suka bela diri dulu, sebelumnya dilarang sama orang tua. Oh gitu. Karena aku udah tomboy. Iya. Jadi katanya jangan. Justru kalau tomboy harus bela diri ya. Makanya itu kan. Biar tersalurkan tomboynya kan. Terus dulu basket, awalnya basket. Basket mau nyampe nih. Ini playmaker jadi. Playmaker Mas. Atur di lapangan. Tinggi berapa tinggi? Tinggi 150 kan nego. 150 main basket lah. Enggak apa-apa. Terus pas SMA baru aku ikut ekskul dari sekolah, ternyata ada kempo apa nih gitu kan, bela diri unik kempo. Ikut dari situ. Terus di SMA ini baru, karena mungkin aku orangnya kalau latihan tuh pokoknya kalau latihan apapun aku pasti ikutin, dimanapun aku pasti ikutin. Jadi pelatihnya bilang, udah kamu masuk itu tahun berapa tuh? Itu tahun 2014. Ya. Terus 2015 masuk lapis 3, terus nanti bertahap tuh sampai akhirnya aku lapis 1 ya sampai sekarang. Tapi udah selesai sih waktu itu, nggak sampai main pon. Nggak main pon. Ya. Prestasi tertinggi yang diperoleh di kempo? Kemarin yang di Turki tahun 2021. Ya. Kemudian yang di Tunisia? Di Tunisia aku belum dapat emas. Aku dapat 1 perak dan 2 perunggu. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ini kan artinya kesempatan kita menjadi atlet, terutama di bela diri itu membawa kita juga membukakan pintu untuk kita bisa around the world gitu ya. Jadi keliling dunia gitu. Benar, paling tidak separuh dunia gitu. Nah, yang kalian rasakan gimana sih bisa sampai ke Turki, sampai ke Tunisia gitu? Benar. Yasti udah kemana aja tuh? Yasti Singapura sama Vietnam Mas. Vietnam. Gimana rasanya gimana? Alhamdulillah nggak disangka-sangka ya Mas ya. Dengan proses yang kita niatnya ya udah latihan aja dulu. Iya. Kapan panggilan berangkat gitu Mas. Yang penting siap. Yang penting siap dan nggak disangka, nggak ngeluarin uang, kita berangkat. Dapat uang lagi. Kalau menang dapat duit lagi. Iya. Itu luar biasa keuntungannya Mas. Pengalamannya juga luar biasa. Sama dengan saya pun juga, saya nggak pernah menyangka dulu ketika saya kecil gitu, membayangkan kalau saya jadi seperti sekarang ini bisa menjadi seorang atlet, jadi seorang fighter tuh jangan membayangkan gitu ya. Meskipun dari kecil itu emang saya suka bela diri, tapi memang latihannya terbatas gitu ya, adanya gitu kan. Tapi nggak pernah kebayang kalau saya sampai seperti ini. Dan alhamdulillah juga berkat bela diri itu juga yang membawa saya hampir keliling setengah dunia gitu ya. Ke Eropa, Asia apalagi yang ditanya gitu kan. Bukan hanya sebagai seorang fighter tapi juga sebagai seorang pelatih. Jadi sebenarnya dunia passion gitu ya. Passion itu kan gairah kita tuh apa sih? Jangan pernah dipendam gitu. Kalian kita gairahnya bela diri. Bela diri ya ditekunin gitu kan. Kalau mau gairahnya seni ya ditekunin, karena beda namanya passion dan sebuah pekerjaan itu beda. Benar Mas. Kalau pekerjaan kan pasti jadi PNS. PNS passionnya bukan kan, tapi itu pekerjaan yang harus kalian lakukan gitu kan. Karena saya harus hidup. Benar. Harus punya keuangan ya kan. Yang tidak bisa saya andalkan dari menjadi atlet yang mungkin hanya periodik aja. Benar. Tetapi ketika kita melakukan passion, apalagi passion itu menjadi bagian dari pekerjaan kita, itu harusnya luar biasa. Artinya gini, kita bertanding gitu, latihan keras gitu kan, kemudian dapat uang misalnya 2 juta, nggak gede-gede mungkin ya, melihat level-levelnya juga. Tapi dengan uang 2 juta kan kalau dihitung pengeluaran kan nggak ada apa-apanya ya, transport, makan, nutrisi ya. Tapi apa yang kita dapatkan? Yang kalian dapatkan apa? Kepuasan, kebanggaan diri bahwa saya sudah melakukan, saya sudah menaklukkan diri saya sendiri untuk bisa sampai ke level ini kan. Oke, sekarang Nah sekarang kan kalian nih pada beralih nih ke kickboxing juga nih kan. Nah, saya pengen tahu nih tanggapan kalian tentang kickboxing nih. Macam dikit kickboxing. Kickboxing keren. Kickboxing keren. Gimana? Dari Palen dulu deh. Bagaimana? Kan orang kempo tiba-tiba jatuh cinta kickboxing. What happened? Gimana ya? Aku lebih ke awalnya kan dari master nih. Pembawaannya tuh enak banget. Latihannya tuh beda, aku kayak gak nemu di tempat-tempat lain. Di situ aku mulai tertarik. Karena aku sebenarnya kayak suka bela diri tapi nyaman-nyamanan gitu. Iya. Ya kan.
ternyata cocok banget nih di tempatnya master. Jadi Yeah. aku ikutin semua yang master kasih, terus aku ikutin latihan semua apapun. Terus akhirnya dibawa ke arah kickboxing kan, kita latihan kickboxing. Ternyata di kickboxing ini emang benar-benar ngelatih mental banget, beda. Ini jujur aku pribadi ya, maksudnya aku nggak tahu maksudnya anak Kempo yang lain gimana, tapi aku pribadi tuh ngerasa di kickboxing ini mental kebentuk ya. Iya, untuk pertandingan di ring itu benar-benar kebentuk banget. Apalagi ring sport ya, ring kan? sport lagi, aduh. Itu kalau nggak kuat-kuat mental, aduh, habis ya. Habis. Skip gitu. Bagus banget sih. Bagus banget ya. Kalau Yesti? Kalau Yesti kickboxing karena nggak jauh beda dengan bela diri sebelumnya ya Master ya. Ya, mirip-mirip tuh, sangat mirip ya, apalagi full contact ya Master ya. Itu memang hampir sama, bisa dikatakan lah 80% lah ya Master sama dengan tinggal basic. Sedikit penyesuaian. Nah, penyesuaian aja, ibaratnya kombonya aja gitu loh. Dan di kickboxing ini emosi yang benar-benar bisa terkontrol. Emosi, habis itu tekniknya juga, strategi, nggak amburadul, maksudnya nggak ngasal. 1, 2, 3 udah cukup. Kalau yang ibaratnya Yesti itu kan lebih terkenal brutal ya Mas. Emosional ya. Ya, emosional. Kalau main tuh lebih ngandalin main sikat aja pokoknya. Gitu loh Master. Di kickboxing ini apalagi latihan sama Master itu benar-benar kayak tekniknya dilatih, 1, 2, 3-nya, kombonya, kesabarannya yang paling penting, dan yang paling penting itu body goal-nya Master. Body goal ya. Body goal nih. Body goal-nya Master. Udah mama nih body goal nih. Mama, tapi nggak ada yang nyangka mama ya. Iya karena jadi memang kickboxing itu kan murni kita permainan poin. Jadi kayak kita main catur gitu di kickboxing. Kita harus bermain tenang, melihat kemana lawan, arahnya, strategi apa yang kita ambil untuk mencegah atau mengantisipasi itu. Karena kalau ketika kita bermain di kickboxing, sedikit aja emosi tertumpahkan tanpa kontrol, itu biasanya kita jauh lebih kalah ketinggalan poin. Ya. Apalagi kalau lawan kita tuh lebih kontrolnya bagus. Nah bedanya kickboxing dengan bela-bela lain yang serupa gitu ya. Karena kickboxing betul-betul bagaimana kita mendapatkan poin yang betul-betul bersih dan murni. Artinya mukul, nggak boleh tertangkis sedikit pun, nggak boleh langsung. Betul-betul. Ini kan betul strategi. Murni, ya benar. Strategi bertanding itu akan bisa berjalan, game plan akan bisa berjalan selama kita bisa ngontrol emosi. Tapi kalau kita udah nggak bisa ngontrol emosi, nonsense. Game plan itu bullshit lah. Cuma dapat capeknya doang. Nah, jadi ujungnya baku hantam. Dan ini masih banyak di kickboxer kita ya. Ini kan boleh dibilang kickboxing sekarang yang kita bawa ini dalam boleh dibilang bukan baru juga ya, tapi kita kembali ke terahnya kickboxing seperti apa. Kickboxing kan sudah lama berdiri ya, dari tahun 74 dia bawa pertama kali ke Indonesia dari Jepang oleh Bapak Surya itu. Nah kalau dulu itu kan memang kickboxing itu lebih ke baku hantam dan profesional ya, main pukul-pukulan, nggak poin signifikan ke poin. Nah sekarang kan harus lebih signifikan ke poin, jadi bagaimana bisa memberikan poin. Makanya kalau di kickboxing itu kan nyari poin 4 dalam satu round itu susah sekali. Sulit sekali. Nah, itu dia kenapa kickboxing itu lebih bermainnya lebih kalau dibilang keras tapi asik ya. Kita bermain benar-benar menikmati ya Master ya. Di dalam ring itu benar-benar kayak kita menang, kita mikir nih gitu lah, sempat mikir. Gak boleh kayak ngasal aja ya. Ngasal juga percuma kan, capek-capek aja gitu. Nah sekarang target Yesti ke depan ini kan kita usia bertambah nih. Iya benar. Targetnya ke depan di bela diri ini seperti apa sih? Yesti target pastinya pengen sampai puncak tertinggi sih ya Mas kan. Kalau di sisi sekarang target terjauhnya PON dulu Mas kan. Pengennya SEA Games sih Mas kan, cuman terkendala dengan pekerjaan yang bentrok dengan waktu latihan dan waktu TC. Itu Yesti wajib sadar diri juga nih Mas kan, karena pekerjaan juga kebutuhan kan. Ya, betul. Dan TC juga kebutuhan juga dan sama-sama penting, tapi Yesti wajib memilih. Karena nggak mungkin bisa TC selama itu. Jadi Yesti tepis ego nih Mas kan. Jadi yang tertinggi sekarang ini targetnya PON Aceh Mas. PON Aceh dulu ya. Yes, PON Aceh Mas. Kalau Valen usia berapa sih sekarang? 23 tahun. Insya Allah Mas. Masih hijau. Masih muda banget guys. Daun muda. Itu nama restoran, daun muda. Terus targetnya ke depan? Targetnya sebenarnya kepengen banget sih untuk ikut MMA ke arah sana. Ya kalau bisa yang di luar negeri gitu sih. Siap. Pasti bisa. Bisa. Soalnya kakak buktinya nih. Ya, kemarin juga ikut. Kita ke Vietnam ya Mas? Iya. Angel Fight Championship di Vietnam ya. Iya. Itu gimana tuh? Pengalamannya gimana tuh? Itu
jujur ya Mas. Cerita dari awal deh, dari awal latihan, persiapan, kan, seru. Di sana kan nggak. Makanya gimana? Seru, biar tahu nih teman-teman. AFC itu kan juga dadakan ya Mas ya. Maksudnya posisinya kan Isi juga gantiin ya Mas. Dan itu bener-bener kayak bener gak sih mau turun ke MMA? Karena di satu sisi Isi kan striker, anaknya anak atas, atas tiba-tiba. Terus kalau di bulat gimana? Terus kalau di fitting gimana? Tapi dengan berjalannya waktu, Master kasih program anti takedown. Yang paling penting sih mental sih Mas. Mental. Master itu udah bentuk mental dulu nih. Perkara nanti di oktagon jadi apa? Ya udah ntar nanti dipikirin. Yang penting mentalnya dulu nih. Habis dari mental fisik. Master itu nggak tanggung-tanggung tuh kalau ngelatih fisik tuh luar biasa. Ya udah berangkat dengan mental, fisik, program yang dikasih, perkara kalah menang luar biasa Master. Sampai di Vietnam kita enjoy Master. Tapi enjoynya kita nggak makan nasi 2 hari Master. Kenapa itu? Coba ceritain gimana sih? Soalnya kan ntar Master ke Vietnam nih sih. Soalnya di sana biar itu bawa kan rendang jauh-jauh hari gitu. Identik sama non muslim ya Master ya. Di sana itu ya bisa dikatakan dari seluruh petarung itu muslim itu cuma 4 orang Master. Jadi kita tuh dihidangin dengan nasi goreng pagi B2. Babi. Iya. Kan nggak mungkin kita nasi makan. goreng tapi babi gitu. Nasi putih nggak ada Master. Nasi putih nggak ada. Nggak ada Master. Nasi Vietnam tuh penghasil beras loh. Iya, makanya kita bingung Master. Ini mau makan apa? Kita cuma makan roti Master. Karena nggak tahu kan makan apa, makan roti. Habis itu mikir lagi nih, masa kita nggak makan? Habis itu kita pergi ke Swalayan yang jaraknya cukup jauh banget Master. Kalau kita naik taksi itu 800.000 dong. 800.000 dong. Bukan odong-odong lah ya. Odong-odong ya 800.000 dong. Jadi lebih kurang tuh 500.000 rupiah kita Master. Wah, naik taksi naik taksi aja untuk kita beli pop mie Master. Karena kan kita butuh karbo nih. Kita butuh karbo yang benar-benar kita nggak ada karbo, nggak ada energi kan, karena memang Indonesia kan identik dengan nasi kan deh gitu loh. Hari ke mau menjelang pertandingan mungkin Bu promotor kali kayaknya ngomong kan, ini anak-anak mau tanding masa nggak dapat nasi, baru tuh dikasih nasi gitu Master. Ibaratnya yang lawan Nesti ini udah makan udah banyak nih Master. Mungkin dia timbangnya di 55 awal, habis tembang mungkin bisa di 57, 58 berat badannya. Memang makanannya mereka ya? Iya. Yang di kita ya segitu-segitu aja karena nggak dapet karbo gitu Master. Nah itu luar biasa Master, pengalaman di sana itu menjadi pengalaman perdana bagi Esti dan kedepannya coba bekal ya Master. Ya betul. Sama dulu waktu pertama kali saya ke Malaysia juga seperti itu, bertanding ke Malaysia. Saya pikir Malaysia adalah Asia ya. Iya. Tapi kita di mana gitu Malaysia. Ya nggak jauh-jauh beda makan kan, udah nasi lemak segala macam itu kan. Cuma pas sampai di sana ternyata saya nggak bisa makan guys. Jadi makanan yang di Malaysia itu saya nggak bisa makan. Untuk yang lidah awalnya tuh nggak bisa makan. Akhirnya apa? Kita beli Indomie kan ada tuh. Indomie di sana. Terus saya memang biasanya mana-mana bawa kompor gas kecil itu buat camping. Jadi juga tuh sempat kebetulan juga pasnya juga bawa tuh dalam tas kan. Udah ada kompor gas, beli gas kecil tuh yang high cook ya. Itu kan nggak bisa beli satuan kalau di sana. Jadi kalau sebeli 6 sisanya dibuang. Ujung-ujungnya beli telur, masak di kamar mandi hotel, makan Indomie. Udah gitu. Jadi mau tanding makan itu. Itu awal-awal ke Malaysia. Berapa kali ke Malaysia saya nggak bisa makan. Sampai kesekian kalinya baru mulai nemuin ya makan makanan yang mulai cocok di lidah gitu. Itu luar biasa. Dan waktu ke Eropa juga saya udah antisipasi tuh. Jadi kalau kalian pergi jauh tuh memang sebenarnya antisipasi bawa makanan dari Indonesia. Benar. Setidaknya bawa saus dan sambal. Iya benar. Itu paling tidak. Sama Royco. Gitu sih. Apa kan waktu saya ke Eropa juga begitu. Jadi waktu itu kita ada berapa orang kan? Itu saya masak daging rendang 4 kilo. 2 kilo kita pisah-pisah plastik bagi-bagi kan supaya nggak penuh. Benar. Dan itu menolong banget. Jadi 1 bulan di sana ya rendang. Iya kan enak, nggak cepet basi. Paling nggak buat rasa kita tuh masih dapat itu. Kombinasi lah makanan yang ada di sana dengan pengalaman juga sih ya. Iya benar. Oke, nih untuk ciwai-ciwai seluruh Indonesia nih. Pesan kalian apa nih tentang wanita dan bela diri nih?
Apa dulu nih? Ya dulu ya. Oke. Hai ciwi-ciwi Indonesia. Bela diri itu penting. Olahraga itu penting. Yes. Body cantik itu modal, Master. Oh gitu ya? Yes, Modal ya? investasi, Master. Investasi ya, Iya. betul. Body sehat, body cantik, karena enak dilihat itu tuh juga nilai jual ya, Master, Iya, gitu betul. loh. Kita dapat sehatnya, body bagusnya juga dapat, dan identik, Master, orang rajin olahraga itu awet muda loh, Master. Mudah ya? Pasti awet muda, pasti umur dia dengan masa otot itu pasti beda, Master. Jadi, Saya 30 tahun. Saya 17 tahun. Enggak bohong. Saya 31 tahun tapi jalan dengan umur sepahun masih bayang, Mas. Adik kakak, Mas. Udah jauh banget jarak umurnya. Jadi enggak salah untuk belajar yang namanya olahraga ataupun bela diri. Minimal untuk ngejaga diri kita dari bahaya-bahaya yang mungkin nggak tahu kita di jalanan seperti apa, Mas. Dan terutama body goal. Buat cewek-cewek di sana yang masih takut atau punya trauma, dicoba aja dulu. Gak apa-apa, kita pelan-pelan belajar bela diri itu penting. Aku juga ada temen yang dia punya trauma, dipukul sama pacarnya sendiri. Wow. Ya kan? Dia tadinya nggak punya basic bela diri apa-apa. Terus akhirnya dia trauma, tapi kita ayo merangkul dia untuk ayo latihan bela diri nggak apa-apa. Dia pun awalnya ngeri-ngeri gitu karena ada trauma kan, gimana ya, nggak pukulan lagi kan. Tapi kita tetap harus merangkul orang kayak gitu ya. Jadi jangan takut, kita sama-sama belajar di sini. Jadi harus untuk diri kita sendiri juga nantinya. Sebenarnya untuk mengatasi trauma itu harus ketemu dengan sebuah komunitas yang bisa mendukung dia. Benar. Bukan hanya sekedar latihan tapi nggak mendukung. Kan banyak juga yang camp ini hanya sekedar orang datang latihan pulang. Jadi antara kenal itu memberikan mereka. Nah, lingkungan seperti ini harus yang cukup membantu bagi mereka yang trauma, terutama kalau bela diri, takut segala macam. Kalau mereka ketemu sebuah lingkungan yang mensupport dia, menganggap dia sebagai ayo teman saudara gitu, menghibur dia, memberi keyakinan dia bersama-sama, dia bisa cepat terobati ini. Benar, Mas. Karena pentingnya bela diri itu apa ya kalau dibilang? Gini lah, kucing terlahir ketika dia sudah mulai bisa bergerak, yang pertama kali diajarkan oleh ibunya adalah apa? Berburu. Iya. Dia diajarkan, kalau lihat kucing gelut sama ibunya, itu bukan dalam rangka dia bercanda loh. Kucing, anjing, binatang gitu ya, bahkan sekelas monyet sekalipun. Monyet itu sama anaknya kasar, gantung dilempar ya kan? Jadi kalau kita melihat monyet mendiannya seolah kita mau kayak dibunuh, tapi nyatanya anaknya kan nggak mati kan. Kenapa? Emang dia mengajarkan anaknya keras, mandiri segala macam, sehingga ketika dia mencari makan itu dia kuat. Makanya monyet itu kan udah dibilang kecil tapi kuat ya, karena emang dari ibunya, dari bayi itu nggak pernah dimanja, digantung, lempar kan. Sama dengan kucing, anjing, bahkan macan sekalipun gitu. Jadi kalau kita melihat macan bercanda dengan anaknya masih bayi, itu sebenarnya bukan bercanda. Tapi mengajarkan mereka adalah bagaimana survive dalam hidup. Karena mereka harus berburu, mempertahankan kelompok dia dari serangan kelompok lain, terus bisa berkelahi. Makanya kita lihat, mana sih kucing yang nggak bisa berantem? Nggak ada. Mana ayam jago yang nggak bisa berantem? Nggak ada. Terus mana binatang-binatang lain yang nggak bisa berantem? Perkelahian itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan kita tuh sebenarnya adalah termasuk hewan yang berakal ya kan, kita primata yang berakal. Dan sebenarnya perkelahian itu juga jadi bagian dalam hidup. Cuma karena kita hidup dalam makhluk sosial yang berakal, tergantung lingkungan. Ada lingkungan yang baik-baik aja, nggak pernah mendapat intimidasi, bulian segala macam ada. Tapi nggak sedikit juga orang yang ada di lingkungan yang salah gitu. Dia nggak punya salah apa-apa, dia baik, tapi ada di lingkungan salah gitu. Akhirnya dibully, diintimidasi, ya kan? Kita nggak pernah tahu situasi itu. Tapi orang yang biasanya hidupnya di lingkungannya nyaman, bisa saja suatu saat dia keluar dari lingkungan nyaman, dia akan ketemu dengan situasi seperti itu. Nah, kita harus selalu mempersiapkan diri. Jadi latihan bela diri kalau menurut saya itu bukan sebuah lifestyle sih, bukan sebuah lifestyle, itu adalah sebuah kebutuhan. Ya, kebutuhan naluriah sebagai seorang makhluk hidup. Karena kita tahu kebudayaan, apalagi budaya sosial dan segala macam tuh dibangun dengan sebuah peperangan. Saya enggak? Zaman dahulu manusia hidup berkelompok. Kelompok ini semakin besar kelompoknya, maka satu sama lain saling menaklukkan, ingin berkuasa. Dibangunlah peradaban berdasarkan mengalahkan, ingin berperang. Makanya bahkan peradaban agama pun dibangun dengan perang. Ya,
Islam ya, Kristen, semua itu dibangun dengan perang ya kan. Jadi kita nggak bisa menghindari itu. Jadi kalau katanya Prabowo, apa sih bahasanya? Jadi kalau pengen damai, bersiaplah untuk berperang. Nah, jadi kalau kita pengen baik-baik saja di kehidupan ini, kita mempersiapkan diri kita juga dengan pertahanan yang bagus. Jadi jangan kita nggak boleh menganggap bahwa bela diri itu adalah sebagai lifestyle aja sih, gaya-gayaan enggak. Mungkin banyak orang cewek-cewek nih, tante-tante latihan Muay Thai, boxing, padding sebagai lifestyle. Memang sebagai lifestyle, tapi tanpa dia sadari ketika di lapangan, di jalan dia ketemu orang iseng, ilmu itu akan keluar. Tanpa dia berpikir bahwa ini saya latih untuk saya berkelahi, tidak. Tapi ketika dia berlatih awalnya buat lifestyle, tapi tahu-tahu bisa menurut. Nah, terjadi dengan salah satu anggota kita namanya Bunga loh. Nah, ceritanya Bunga di sini, di mana waktu itu di pasar festival yang di Kuningan. Dia cerita sama saya waktu itu dia mau pulang naik bus. Nah, ada laki-laki yang gimana sih, saya juga lupa. Iya, akhirnya di elbow sama dia. Jatuh dia naik bus. Refleks ya. Refleks. Iya. Ini dia guys pentingnya. Ada juga anggota kita juga, Rafa. Oh iya, Rafa. Berantem sama cowoknya diajar tuh. Benar Rafa. Rafa Putri Indonesia. Anak Rafa Putri Indonesia ya. Iya, Putri Indonesia. Cowoknya dihajar loh. Macam-macam. Tapi memang muncul pede dari situ ya. Kalau kita tahu cara memukul, tahu cara menghindar. Jadi paling tidak bela diri adalah untuk membuka pintu untuk kita menyelamatkan diri lebih jauh. Contoh begini. Jadi kita misalnya mendapat sebuah intimidasi. Kita pukul dia, misalnya kita tahu kelemahan laki-laki itu ada kemaluan. Tendang kemaluan, dijatuh. Kita jangan terusin. Kalau nggak yakin, kabur aja. Paling tidak kita membuka pintu untuk kita kabur lebih jauh dan mendapat pertolongan. Oke, ada pesan-pesan lagi? Bukan pesan-pesan terakhir loh ya. Buat teman-teman. Intinya jangan menunggu. Jangan menunggu. Ya, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Gitu, Master. Jangan takut juga untuk memulai. Cuak. Harus coba. Maksudnya memulai apa nih? Memulai untuk belajar. Oh, kira memulai sebuah hubungan ya. Kira memulai sebuah hubungan ya. Jadi ini dulu aja, Master. Jadi champion dulu, Master. Amin. Kalau itu mah nanti nyusul katanya, Master. Mengikuti nanti. Latihan yang serius dulu biar nggak ganggu merusak pikiran katanya, Master. Satu hal yang perlu saya sampaikan sih bahwa hidup itu adalah tentang sebuah proses. Ya kan? Tidak ada satu orang pun yang akan tahu apa hasil ke depan. Kita mau jadi apa, kita menang apa tidak dalam pertandingan berikut. Ya kan? Bahkan Habib pun pernah bilang, saya nggak tahu apa yang terjadi nanti di catch ketika ada bertanding. Tapi saya harus mempersiapkan diri saya untuk bertanding. Saya berlatih siang dan malam, nggak cukup 2 kali, berlatih 3 kali. Waktu kali 4 kali itu kata Habib. Memang seperti itu. Jadi hidup itu adalah proses. Makanya saya akan selalu senang apabila ketika fighter akan bertanding dia menjalani program. Ini proses yang harus kalian jalani. Jam segini latihan, jalanin. No excuse, ya kan? Kecuali untuk hal yang berbeda urgen, ya kan? Tapi selama proses itu jalanin, ketika saya harus mendampingi di pertandingan, saya pede. Pede. Lu mau kalah mau menang bukan urusan. Yang penting saya pede sekarang, ya kan? Karena melangkah terus yang di atas kan? Iya, benar. Takdir, itu udah takdir Mas. Tapi kita kan berusaha untuk menang. Ya, enggak. Jadi kalau kita mau menjadi seorang juara, berlatih seperti seorang juara. Tapi ketika misalnya dia udah persiapan matang, wah habis-habisan terus harus kalah, oke. Kamu udah jalanin prosesnya. Enggak semua hasil harus baik, ya kan? Kalau menang, syukur. Alhamdulillah. Tapi kalau kalah jangan sedih. Kamu sedang menjalani hal yang benar dengan proses yang benar. Ini kembali kepada rezeki kamu aja nggak? Gitu kan? Atau mungkin ada satu hal kekurangan kamu di sini. Itu yang kita perbaiki kan begitu kan? Betul Mas. Oke, life is about proses. Oke, proses itu bukan hal yang simpel. Itu perjuangan, itu rasa sakit, pengorbanan, semuanya, waktu, tenaga, dan jangan sampai pengorbanan pelatihnya lebih besar daripada atletnya. Iya, salah sih tuh, benar. Terima kasih teman-teman semua, cerita seru asik-asik sama 2 cewek-cewek ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kamu semua para wanita. Amin. Nah, wanita dan laki itu sebenarnya secara prinsipal sama. Kita punya kaki, punya tangan, punya kepala, berpikir segala macam. Beda mungkin dari pola hidupnya. Benar, Mas. Tapi tetap kebutuhannya adalah sama. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.